Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita, Allah pasti berhasil. Sedang kita bangkit berdiri dengan iman, kita angkat pujian ini dengan penuh pengharapan. Haleluya, Allah pasti berhasil. Silakan duduk. Haleluya. Biarlah juga suatu pernyataan iman kita, pujian ini Allah pasti berhasil membawa kita untuk menjadi tubuhnya, siap sedia saat dia datang kali kedua. Sebab dia Allah yang tak pernah gagal, terlebih rancangannya bagi kita gerejanya di akhir zaman. Haleluya. Kembali tangga pujian kita, dia tak pernah gagal. Tak pernah gagal.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, bahasanya kita akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah gagal, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita di batas akhir kekuatan Roh.
besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah melepaskan kami dari segala dosa kami. Engkau mengampuni kami dan terus menyucikan kami Tuhan. Engkau rindukan kami untuk berada bersama dengan Engkau, menyatu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau sudah mengorbankan segala-galanya agar hidup kami terus dibentuk satu pengharapan dari Tuhan atas kehidupan kami menjadi mempelai Kristus yang tiada cacat celah ya Tuhan. Dan itu juga menjadi kerinduan kami, bukan perkara dunia ini. Kerinduan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun, sampai kami masuk Yerusalem baru yang Engkau sediakan bagi kami. Bersyukur hari-hari yang Engkau masih berikan bagi kami. Kami menikmati firman pengajaran mempelai ini. Kami menerima tubuh dan darah-Mu untuk meneguhkan kami, menguatkan kami untuk hidup ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami, beri hati percaya, beri hati mengerti, sehingga pemberitaan firman ini sangat kami butuhkan, sangat kami nikmati ya Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini Tuhan, beri ketenangan dan kedamaian bagi kami. Semua fasilitas ibadah ini jauhkan dari kerusakan, kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara, untuk menerima firman pengajaran, untuk membentuk kita, mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Kristus. Dan ini suatu kerinduan yang amat besar dari kehidupan kita, menjadi mempelai Kristus untuk masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara. Kita menikmati hari-hari yang kita jalani ini dengan penuh rasa syukur. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati firman pengajaran yang besar ini, saudara-saudara. Ya, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita. Tema kita hari ini adalah hati melekat pada Tuhan. Ya, ini salah satu doa dari pemazmur, saudara-saudara. Pemazmur ini bukan Daud tapi Mazmur Musa, saudara-saudara. Ya, dia tinggalkan Mesir, tinggalkan segala kesenangan-kesenangan di Mesir, saudara-saudara. Bahkan semua pengajaran-pengajaran di Mesir yang sudah dia geluti mulai dari kecil sampai dia dewasa. Tapi ada satu kerinduan yang amat besar bagi dia, hatinya melekat kepada Tuhan. Tidak sedikit pun hatinya melekat kepada kekayaan Mesir, kesenangan Mesir, saudara-saudara. Walaupun dia sudah berada di sana, saudara-saudara, semestinya dalam pergumulannya, perjuangannya, dia rasakan bahwa sengsara bersama Kristus itu lebih baik. Ya, penghinaan bersama dengan Kristus itu lebih baik lagi, saudara-saudara, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi kerinduan kita datang di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya, tidak untuk melekat kepada harta dunia ini. Ya, kalau kita melekat kepada harta dunia ini, maka hati kita tidak pernah melekat kepada Tuhan. Ya, apalagi kalau hati kita melekat kepada dosa, kenajisan, saudara-saudara. Ya, kita ingin supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Kita baca Mazmur ini karena Mazmur ini adalah doa Musa, abdi Allah. Ya, mulai dari pasal 90 itu doa Musa, termasuk 91 ini. Ya, Mazmur 91, saudara-saudara, kita baca ini ya ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, jika sudah menemukan, kita akan baca ayat ini. Iya, ayat 14, 15 dan 16. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, jadi kalau pemazmur ini adalah Musa, saudara-saudara, tentu suatu pengalaman yang sudah dialami oleh Musa ini merupakan doanya, merupakan pujiannya, merupakan mazmurnya, saudara-saudara, karena dia sudah praktek untuk tidak melekat kepada Mesir, saudara-saudara. Di Ibrani pasal yang ke-11 dia juga mencatat itu, saudara-saudara sekalian. Ketika Musa sudah makin dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Ya, dia tidak melekat. Ya, walaupun diajar di seluruh pelajaran Mesir, hatinya nggak melekat ke situ. Ya, pasal 11 kita baca dulu Ibrani, saudara-saudara, supaya kita juga belajar. Apapun kita miliki di dunia ini, hati kita jangan melekat ke situ. Ya, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 saya baca begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Kalau orang pada umumnya senang loh, saudara. Oh, dia anak putri Firaun, bangga. Tapi dia tolak itu. Ya, dia tolak itu, saudara. Kemarin sudah saya sebutkan kenapa dia menolak. Karena ajaran ibunya, didikan ibunya, doa orang tuanya, doa orang Israel terus mendoakan dia, termasuk ayahnya, saudara-saudaranya juga selalu mendoakan agar Musa ini jangan melekat hatinya di kerajaan Firaun. Apalagi dia disebut menolak, disebut anak putri Firaun. Ya, kita kadang-kadang menikmati dunia ini, menikmati kesenangan dunia, hati kita melekat ke situ. Ya, melekat, saudara-saudara. Karena kalau disebut menjadi anak putri Firaun, oh dia akan mendapat ini, mendapat itu, fasilitas, kemewahan dan segalanya. Tapi dia tolak itu, saudara-saudara. Ayat yang ke-25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Dan inilah, saudara-saudara, kalau hati ini melekat kepada Tuhan, ya, dia tolak. Tadi disebut menjadi anak putri Firaun. Yang kedua, lebih suka menderita. Lebih suka menderita. Nah, inilah kalau hati ini melekat kepada Tuhan. Lebih suka menderita, sengsara bersama dengan umat Tuhan daripada kesenangan dosa. Coba kalau kita seringkali, saudara-saudara, untuk apa menderita? Biar senang-senang dalam dosa. Kita pilih senang-senang berbuat dosa sekarang ini, ya, mumpung masih hidup, berbuat dosalah sesenang-senangnya, berbuat jahatlah sesenang-senangnya. Kalau hati nggak melekat kepada Tuhan. Tapi Musa melekat hatinya di hadapan Tuhan. Ya, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, ini yang kedua, selanjutnya, saudara-saudara. Ayat 27. Ya, ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, inilah, saudara-saudara. Jadi kalau di Mazmur pasal 91 tadi sudah kita melihat hatinya melekat kepada Tuhan. Itu pernyataan Tuhan terhadap Musa, saudara-saudara. Gimana caranya melekat hati kepada Tuhan? Tentu dengarkan firman. Dengarkan didikan firman. Kalau Musa itu dididik oleh ibunya, kita hari ini dididik oleh para gembala, oleh firman Allah. Saudara-saudara, dididik kita supaya hati ini melekat kepada Tuhan. Nggak bisa tiba-tiba kita melekat kepada Tuhan kalau nggak ada yang mendidik kita. Dan hamba Tuhan sangat bertanggung jawab.
Ya, hamba Tuhan itu seperti ibu yang bertanggung jawab, saudara-saudara, menyampaikan firman pengajaran, menyampaikan kebenaran. Ya, mungkin Musa mula-mulanya, aduh, kok gini mama saya? Ya, dia kalau di Putri Firaun mengajari saya mamamu, itu bukan mamamu. Ya, itu kan dua ajaran, saudara-saudara. Putri Firaun cuma, oh anak saya dibiayai, ini yang apa itu pembantu. Ya, kau anak saya, terus begitu. Tapi Musa ini dengan doa dari orang tuanya, dengan doa keluarga, terus berdoa agar Musa ini lebih yakin didikan daripada ibunya, daripada didikan Putri Firaun. Saudara-saudara, nah kita hari-hari ini juga kita hadapi. Coba ajaran-ajaran di dunia, ya sekarang ini sudah bebas kita mendengarkan ajaran, mendengarkan apa-apa, saudara-saudara. Nah kalau saudara lebih percaya kepada ajaran dari dunia ini, saudara-saudara, binasa kita, saudara-saudara. Tapi karena oleh firman pengajaran yang disampaikan oleh gembala, oleh hamba Tuhan, terus menerus sampaikan, sampai kita memilih hati saya melekat kepada Tuhan. Ya, hati saya melekat kepada Tuhan sampai ada penilaian Tuhan. Mazmur 91 tadi kita melihat itu sudah pengakuan dari Tuhan. Ya. Demikian ayat 91 ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu pernyataan Tuhan, saudara-saudara. Ya, nggak bisa kata-kata kita saja, Tuhan hatiku melekat kepadamu, aku cinta kepadamu, Tuhan kau mempelaiku. Ya, boleh kita ngaku-ngaku, saudara-saudara. Tapi sampai ada pernyataan dari Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati ini nggak melekat kepada Tuhan, saudara-saudara, aduh berat lagi hidup ini. Ya, kita pastikan hari-hari yang kita jalani ini melekat hati itu kepada Tuhan. Atau sampai lebihnya hati kita melekat kepada hati Tuhan. Nah inilah perjuangan kita, saudara. Terlebih kita gereja mempelai, oleh firman pengajaran mempelai ini kita terus diajar, dipimpin, dididik, saudara-saudara, dituntun sampai hati ini jangan sampai melekat kepada dosa. Makanya Yesus lepaskan kita dengan darahnya. Dengan darahnya dia tebus kita, disucikan kita dengan darahnya itu, saudara-saudara. Nah salah kita sendiri sudah kita ditebus dengan darah Yesus, ya kita ringankan darah itu. Bolak-balik kita berbuat dosa, bolak-balik hidup dalam kenajisan, terus berkecimpung dalam kejahatan. Ya, padahal dari Yesus supaya hati kita melekat, dia lepaskan kita dari dosa kita dengan darahnya. Ya, supaya jangan hati ini melekat kepada dosa, dengan darahnya disucikan. Jangan melekat kepada dosa warisan kita. Ada orang mengatakan, ya saya sudah mewarisi warisan, kalau ayah saya bandel ya bandellah saya. Nah ini nggak boleh kita pertahankan, saudara-saudara. Ya, kita harus berubah dengan darah Kristus. 1 Petrus disebutkan begitu, supaya kita melekat hati kita kepada Yesus. Kita oleh darahnya, saudara-saudara, ya dia sudah menyucikan kita dengan darahnya yang mahal. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang sudah sering kita baca, saya ulangi lagi ini, ayat yang ke-18, supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Usaha Tuhan dulu berusaha, dia korbankan nyawanya, dia rela mati di salib, agar kita dilepaskan dari dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 18, demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi oleh darah Yesus, saudara-saudara. Di 1 Korintus juga diulangi itu, kita ditebus. Ya, kita sudah dibeli. Jadi untuk mengampuni dosa, supaya hati kita nggak terus melekat kepada dosa, Yesus yang sudah rela menyucikan kita dengan darahnya. Jadi bersyukur kita koreksi hati kita. Loh, kalau saudara hati ini terus cenderung berbuat dosa,
Ya, lebih senang berkecimpung dalam dosa, berkubang dalam dosa. Sedikit bicara kebenaran, keberatan kita, saudara-saudara. Ini mesti kita koreksi. Kalau kita berterikat dalam dosa, pasti gak suka kita kebenaran. Senangnya itu dosa. Ya. Tapi ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, setiap berbicara kebenaran, kita senang. Oh, saya senang ini. Semakin saya disucikan, kita terima firman penyucian, senang kita. Oh, inilah penyucian ini membuat hatiku itu melekat. Ya, ayat membilang seperti melekat kita seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya, melekat terus, melekat terus, melekat. Semakin disucikan, semakin kita melekat, saudara-saudara. Nah, inilah perjuangan kita di hari-hari ini. Ya, gereja-gereja yang tidak melekat hatinya kepada Tuhan, keberatan menyampaikan penyucian. Tidak usah sampaikan penyucian, biar aja jemaat datang, biar jemaat banyak persembahannya, banyak pengorbanannya. Wah, mau kemana saudara-saudara? Hati nggak melekat, ya. Kalau hatinya nggak bisa melekat kepada Tuhan, pasti tertinggal nanti saat Tuhan Yesus datang, pasti tertinggal, saudara-saudara. Ya, hati ini dulu. Hati ini melekat sampai ada pengakuan dari Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Ya, bukti nyata dari hati melekat kepada Tuhan. Selalu berusaha berdoa, rindu untuk berdoa. Karena melekat. Dengan doalah kita tersambung dengan Tuhan. Rindu berdoa. Ya, nggak usah disuruh-suruh, selalu ada kerinduan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Aku mau menyatu dengan Tuhan. Aku mau punya hubungan yang bagus, dimulai dari doa. Ya, makanya di PA, di firman pengajaran ada itu ibadah doa, ibadah penyembahan, supaya kita melekat terus dengan Tuhan. Ya, ada lagi ibadah PA. Ya, mendengarkan firman, membaca Alkitab. Itu tandanya kita melekat. Sampai Tuhan nilai. Jadi kalau kita berdoa, kita baca Alkitab bukan supaya orang lihat, supaya Tuhan ada pengakuan kepada kita. Hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Dan kita buktikan, saudara-saudara. Mulai dari doa kita, ya, mulai dari baca Alkitab, firman Allah setiap hari, merenungkan firman. Itu tandanya. Daud nggak bisa dihalang-halangi. Ya, Daniel bersama teman-temannya, tanda hatinya melekat kepada Tuhan. Daniel tidak melekat kepada kerajaan kepemerintahan, jabatannya nggak melekat. Hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara. Pemasmur juga gitu, Musa juga begitu, saudara-saudara. Hati melekat. Ya, dibuktikan dengan hubungannya beribadah, berdoa. Coba sama kita beribadah ini bukan karena kita peraturan, kita tanda saya mau melekat hati saya kepada Tuhan. Tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan segala kesenangan, tinggalkan apapun kesenangan, kesibukan kita. Saya harus buktikan saya tinggalkan itu. Hati saya mau melekat kepada Tuhan. Kalau kita berat meninggalkan, aduh saya nggak bisa beribadah, kenapa? Karena pekerjaan. Melekat hati kita di pekerjaan. Ya, masih banyak pekerjaanku, karena memang hati kita melekat ke situ. Ya, atau apa saja, saudara-saudara, segala penghalang itu, kalau kita mau dihalangi oleh apapun, itulah tandanya hati kita melekat ke situ. Ya, tapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saudara-saudara, apapun halangannya, apapun godaannya, apapun tawarannya, selalu kita bilang akan kutinggalkan semua itu. Karena hatiku melekat kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus tunjukkan itu, saudara-saudara. Ya, hatinya melekat kepada Tuhan. Ditinggalkan segala kesibukannya. Murid-murid Simon Petrus bersama teman-temannya dipanggil oleh Tuhan. Ya, sudah berhasil dia menebarkan jalan, lalu dia sadar dia tinggalkan semua. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, tidak melekat kepada penghasilannya. Tidak hatinya melekat kepada kesibukannya. Dia tinggalkan semua. Nah, inilah tandanya melekat. Dan banyak lagi contoh-contoh orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Apakah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan lalu kecewa, saudara-saudara? Ya enggak. Ya, murid-murid tinggalkan semua. Ya, sampai ditanya, Tuhan,
Kami sudah tinggalkan semua, lalu apa yang kami dapatkan? Lalu Tuhan jawab, saudara-saudara, kamu akan mendapat ratusan kali lipat. Ya, kamu akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, duduk bersama dengan Tuhan untuk menghakimi. Ya, jadi hati kita, dan tidak bisa kita bohongi Tuhan, saudara-saudara. Ya, nggak bisa kita bilang, ya, aku melekat hatiku kepada Tuhan, tapi nggak ada bukti nyata dari hidup kita. Ya, Petrus bersama dengan teman-temannya, udah berhasil dia menebarkan jala, mendapat ikan cukup besar, saudara-saudara. Tapi mereka mengambil keputusan, Lukas pasal yang kelima, meninggalkan segala sesuatu. Ya, Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 11. Dan kita buktikan, saudara-saudara. Kita buktikan. Ya, ayat 11 demikian. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Inilah, hatinya nggak melekat kepada berkat-berkat. Ya, hatinya nggak melekat kepada pemberian-pemberian Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Tetapi ayat bilang, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, ada lagi seorang murid, ya, dia bilang, Tuhan, supaya aku mendapat hidup kekal, apa yang harus kuperbuat? Tuhan bilang, kasihilah ini dan seterusnya. Oh, mulai dari kecil sudah kulakukan itu. Ya. Lalu satu dibilang, Tuhan, tandanya apa hatinya melekat sama Tuhan apa enggak? Ya. Lalu Tuhan bilang kepadanya, juallah segala juallah segala hartamu, ya, berikan kepada orang miskin, lalu mengikut aku. Wah, dia pikir berat, saudara-saudara. Ya, karena begitu kuat hatinya melekat kepada harta, kepada kekayaannya, lalu dia kecewa, lalu meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, sudah lakukan Taurat, segalanya sudah dilakukan. Ya, mengasihi ini semua apa yang Tuhan katakan sudah aku lakukan, kata Tuhan. Tapi hatinya nggak melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada harta, melekat kepada kekayaannya. Ya, dan satu saat dia kecewa lalu ditinggalkan Tuhan. Semestinya kekristenan kita, pengikutan kita, pelayanan kita, saudara-saudara, apapun kegiatan kita, satu saja kerinduan kita, saya tunjukkan hatiku melekat kepada Tuhan. Hatiku melekat kepada Tuhan. Masalah boleh datang, kekurangan boleh datang, pergumulan silih berganti silahkan. Tapi saya tunjukkan hatiku melekat kepada Tuhan. Ya, Musa tunjukkan itu, saudara-saudara. Ya, ketika dia disuruh oleh Tuhan, dipanggil Tuhan, ayo kau nanti memimpin bangsa Israel. Dia bilang, aku gak layak, aku gak mampu. Ya, lalu disuruh oleh Tuhan, ayo, aku nanti ditolak, aku gak pandai bicara. Banyak disadari kemampuannya tidak seberapa, saudara-saudara. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, dia rela itu, saudara-saudara. Ya, ketika dia menggembalakan, disuruh oleh Tuhan. Aduh, bangsa Israel banyak kali ulahnya, banyak permintaannya, banyak tuntutannya, banyak usulnya, saudara-saudara. Tapi hanya satu, kalau tadi ayat itu membilang hatinya melekat kepadaku. Ya, Musa ini, saudara-saudara, hatinya melekat kepada Tuhan, tidak kepada harta. Ya, dan ini yang membuat apapun yang dihadapi dia tidak pernah goyah. Bangsa Israel mau melempari dia, bangsa Israel menuntut dia, terus menyalahkan Musa terus salah, saudara-saudara. Tapi apa yang dibilang, hatiku melekat. Ya, dan Tuhan melihat memang apapun masalah, apapun keadaan dunia ini, hati yang melekat itu nanti akan membuat menarik kita, ditarik oleh Tuhan, saudara-saudara, keluar dari dunia ini untuk sama-sama dengan Tuhan dalam pesta nikah anak domba Allah. Jadi banyak contohnya orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Ya, kemarin kita pelajari Ayub, itu juga sangat luar biasa. Hatinya gak melekat kepada berkat,
Diberkati Tuhan dia mula-mula karena dia terus orang yang benar, jujur. Tanda-tanda hati melekat. Di zamannya banyak orang jahat. Ya, sampai ada pengakuan dari Tuhan terhadap Ayub ini juga sangat luar biasa. Kau lihat hambaku Ayub, di dunia ini tidak ada dia seperti orang Ayub ini orang benar. Coba, apa yang perjuangkan Ayub, saudara-saudara? Hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, sampai ada pengakuan Tuhan terhadap Ayub. Ya, coba kita ulangi dulu baca ini, saudara-saudara. Jadi perjuangan kita hari-hari ini apapun itu, ya, kekurangan boleh, kelimpahan boleh, apa saja silahkan. Tetapi hati ini tidak melekat kepada harta, tidak melekat kepada berkat-berkat dunia ini, saudara-saudara. Tapi hati itu melekat kepada Tuhan. Tuhan juga ngakui Ayub ini hambaku Ayub. Pengakuan dari Tuhan kepada Ayub. Ayub 1 ayat 8. Ya, demikian ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, pengatakan Tuhan ini, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak seorang pun. Coba, kita kan bilang, oh cuma aku sendiri. Gak seorang pun. Itu berarti di tengah-tengah kejahatan waktu itu, saudara-saudara, Tuhan melihat Ayub ini melekat hatinya kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oh, hebat kali itu, saudara-saudara. Ya, diakui Tuhan, tidak ada seorang di bumi seperti dia. Hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Sampai ada pengakuan Tuhan terhadap kita. Itu maksudnya, saudara-saudara. Sampai diakui Tuhan. Coba kita kadang-kadang, aduh, nanti kalau begini, kalau begitu, diakui Tuhan, ditengok, oh di tengah-tengah dunia nggak ada seperti dia. Ya, makanya Ayub sangat luar biasa ketika meninggal, anak-anaknya habis semua, lembunya semua habis, saudara-saudara. Dia menjaga mulutnya. Inilah tanda melekat kepada Tuhan. Tidak sedikit pun dia, saudara-saudara sekalian, berkata yang kurang patut terhadap Tuhan. Dia jaga hati. Ini berbicara hati melekat. Dijaga hati Tuhan. Hatiku kujaga dengan Tuhan. Hatiku kujaga hati Tuhan. Jangan sampai Tuhan terhadap aku nggak bagus hubungannya. Itu orang melekat kepada Tuhan. Coba dibaca ini ayat yang ke 22. Ketika hartanya sudah habis semua, saudara-saudara, ya, habis semua. Lalu dibilang ayat 22, demikian. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, ya, dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Coba ketika saudara sedikit kekurangan, ya, kadang-kadang timbul hati kita, Allah nggak baik terhadapku, Allah pilih kasih terhadapku, ya. Tapi Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, ya. Seharusnya sudah pasti tuh kalau dibilang Allah nggak benarin. Anak-anak saya kan setiap berpesta, ku jaga supaya tetap menjaga kekudusan. Ku didik anak-anak saya hidup benar, hidup kudus. Kenapa habis semuanya? Tapi dalam kesemuanya itu Ayub menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Abraham itu luar biasa, hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, ayat membilang nggak semua janji Tuhan itu digenapi, bahkan ada janji Tuhan nggak digenapi dalam hidupnya. Tuhan tidak menepati janjinya. Itu pun dia nggak berontak terhadap Tuhan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Loh, kita pun seringkali begitu, saudara-saudara. Sampai ditengok Tuhan, ini benar-benar hambaku ini, imam-imam ini, anak Tuhan ini, hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, jadi hati kita melekat kepada Tuhan mulai dari rela meninggalkan kesenangan dosa. Itu sudah pasti, saudara-saudara.
penghinaan, apa saja itu udah kita anggap bagian dari kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ya, masalah-masalah terus ada, silih berganti, itu kita anggap merupakan bagian dari hidup kita bersama dengan Kristus. Dan kita belum sama dengan Kristus pengalaman kita. Coba kalau Kristus baik-baik dia disalibkan, siapa mau terima, saudara-saudara? Orang sudah disembuhkan, orang sudah ditolong, semua banyak kali manusia ditolong. Ketika orang banyak berseru, salibkan dia, salibkan dia. Masa enggak ada satu pun angkat tangan bilang, jangan, dia pernah menyembuhkanku. Jangan, dia pernah menolong saya, anak saya sakit disembuhkan. Ya, enggak ada, saudara-saudara. Ya, bahkan perwira itu pun enggak ngomong, jangan, aku sudah berbuat begini. Banyak orang yang ditolong oleh Tuhan, diperbuat Tuhan segala sesuatu, tapi tidak ada satu pun membelanya. Orang hanya bilang, salibkan dia, salibkan dia. Ya, saudara-saudara, itulah bagian dari kita. Ya, hati kita melekat kepada Tuhan. Semestinya kata melekat itu menempel. Hati ini sudah nempel, hati kita sudah menempel, melekat seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ya, udah melekat, sudah bagian, satu bagian itu sudah. Nah, itu hati kita. Ya, hati ini melekat kepada Tuhan. Yohanes kita baca itu tentang ranting-ranting ini, saudara-saudara. Ya, melekat. Jadi nggak sekedar dekat-dekat. Kalau dekat-dekat saja belum melekat itu, saudara-saudara. Duh, aku dekat dengan Tuhan. Ya, aku bergaul dengan Tuhan boleh, tapi sampai satu saat melekat, gak bisa terpisah. Banyak orang mau memisahkan kita, banyak orang yang ingin melepaskan kita dari Tuhan. Tapi kita bilang, saya gak mau terlepas, gak mau melepaskan diriku dari Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang ke-10 tentang pokok anggur, saudara-saudara. Ya, pasal 15 ya. Kita baca ini ya, baca saja ya. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kan melekat, menyatu. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, itu kan satu kesatuan, ya, sudah melekat, itulah tandanya, melekat. Oleh apa melekat? Oleh firman pengajaran. Ya, dilanjutkan ini, saya ulangi ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lanjutkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita menyatu dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Hati ini melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu hati kita, saudara-saudara. Ya, kita yang nggak tahu hati orang. Saya nggak mengetahui, jangankan hati orang, hati istri saya pun nggak tahu saya. Dia pun nggak tahu hati saya. Tapi Tuhan, Tuhan tahu, saudara-saudara. Sampai ke sumsum kita dia tahu, kedalaman hati kita Tuhan tahu. Nggak bisa kita bohongi, saudara-saudara. Nggak bisa kita pura-pura, nggak kita bisa bermain-main tentang Tuhan. Sampai Tuhan lihat hati kita. Hati kita melekat kepada Tuhan. Itu dibuktikan karena kita mau selalu mengalami penyucian. Kita menjadi perhatian Tuhan. Kan kita sadar, saudara-saudara, kalau hati kita melekat, kok Tuhan perhatikan aku terus. Itulah karena hati kita melekat sama Tuhan. Dikit kita salah udah ditegur. Dikit kita salah, ayo salah ini. Ya,
Karena hati ini melekat. Dan hati kita yang ditegur, saudara-saudara. Ya, Tuhan langsung bicara di hati kita. Ada salah kita, di hati kita Tuhan langsung bicara, itu salah tadi. Ini hati-hati nggak benar ini. Ya, karena hati kita melekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi urusan kita sampai diakui Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Nanti hidup kita sama seperti Musa, sama seperti Ayub, Abraham, hamba Tuhan yang lain, Daniel bersama teman-temannya. Ya, kalau hati melekat bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada perjuangan, ada pergumulan, terus banyak pergumulan, saudara-saudara. Henok juga hatinya melekat sampai dia diangkat. Ya, hati kita, jangan sampai hati kita melekat terhadap dosa, melekat kepada harta dunia ini, melekat kepada perkara-perkara. Coba seperti Lot, hatinya nggak melekat sama Tuhan, walau percaya sama Tuhan, ya percaya sama Tuhan, tapi nggak melekat sama hatinya sama Tuhan. Bertahun-tahun disaksikan bagaimana Abraham membuat mezbah, ya, gimana Abraham terus lakukan mezbah, memberikan persembahan. Ketika pisah dari Lot, saudara-saudara, nggak dia lakukan itu. Selama ini karena terpaksa. Dia beribadah karena Abraham. Sungkan saya kalau nggak ikut membangun mezbah. Sungkan saya nanti kalau nggak ikut beri persembahan. Ya, begitu dia berpisah dengan Lot, hatinya bukan melekat sama Tuhan. Hati Lot melekat kepada berkat-berkat. Ya, berkatnya sama, diberkati Tuhan. Lot diberkati, Abraham diberkati. Begitu dia berpisah di Sodom Gomora, waktu yang cukup lama, mula-mula dia di pinggir Sodom Gomora, nggak membangun mezbah. Dekat-dekat dulu di kota Sodom Gomora, nggak ada membangun mezbah. Tapi Tuhan itu baik, dia tidak putus berkatnya. Dia tidak bilang udahlah berhenti berkatku, nggak, terus diminta oleh Tuhan. Sampai kapan si Lot ini sadar hatinya melekat kepada Tuhan, jangan kepada berkat-berkat. Mulai dia di pinggir-pinggir dekat dengan Sodom Gomora. Masuk dia ke Sodom Gomora, menikah dengan orang Sodom Gomora, saudara-saudara. Itu pun gak diajari istrinya. Seharusnya kan kalau hatinya melekat sama Tuhan, diajari istrinya, ayo kita sudah menikah, kita harus bikin mezbah kayak Abraham di sana. Ya, ayo bikin mezbah. Enggak, saudara-saudara. Karena hatinya gak melekat. Nggak diajari istrinya untuk membangun mezbah. Punya anak dua, anak perempuan. Nggak dididik bagaimana untuk membuat mezbah, berkorban, bersyukur, beribadah. Nggak diajar, saudara-saudara. Ya, nah ini bahaya kali. Karena hatinya nggak melekat sama Tuhan. Pikirnya nggak pun ku bangun mezbah, berkat saya terus ada. Ya, nggak pun aku beribadah, berkat terus mengalir. Nggak pun aku berkorban kayak Abraham, terus sebentar lagi persembahkan yang terbaik, persembahkan. Nggak pun ku lakukan begitu, tetap berkat ada. Ini hati-hati, saudara-saudara. Ya. Lalu sampai bertahun-tahun demikian, sedikit pun hatinya nggak mau berkorban, hatinya nggak melekat kepada Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Ya. Satu bilang, karena Sodom Gomora itu, ya, walaupun Lot di ayat yang lain pemberita kebenaran. Jadi jangan sudah pikir kalau kita pemberita kebenaran hati nggak melekat kepada Tuhan juga percuma. Ya, pemberita kebenaran, sampaikan juga kebenaran, tapi istrinya nggak mau hidup dalam kebenaran, anak-anaknya nggak mau hidup dalam kebenaran. Sudah. Satu saat Tuhan akan bilang, Sodom Gomora ini akan dihukum dengan api belerang dari Tuhan. Ya, ditarik Tuhan kepadanya, ayo keluar, Lot keluar. Dipanggil bakal mantunya, ayo ini Sodom Gomora mau dikirim Tuhan api belerang dari Tuhan. Gak percaya, dia anggap kok gitu saja. Bakal mantunya mengolok-olok dia. Ya, dia pun berat rasanya untuk tinggalkan Sodom. Itulah kalau hati gak melekat sama Tuhan, berat rasanya untuk tinggalkan harta. Ya, kenapa? Karena mulai dari berat untuk berkorban.
Kalau kita untuk berkorban aja berat, jangan anggap suatu saat bagi kita gampang meninggalkan dunia ini. Berat rasanya berkorban. Berat rasanya untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Padahal Abraham contohkan. Setiap Abraham bangun kemah, setiap Abraham pindah, mezbah selalu ada, mezbah selalu ada. Pengorbanan selalu ada, pengorbanan selalu ada. Ya, dia berat, saudara. Ya, Tuhan pegang tangan istrinya, anak-anaknya. Satu saja dibilang malaikat itu, jangan menoleh ke belakang. Ya, karena hati istrinya bukan kepada Tuhan, kepada hartanya. Saudara, dia tengok ke belakang. Habislah nasibnya, saudara-saudara, berakhirlah hidupnya di situ. Anak-anaknya juga demikian. Jadi berat. Ya, kalau hati ini tidak melekat kepada Tuhan, melekat kepada harta, berkat-berkat. Aduh, kalau kita bilang ini, saudara-saudara, hati-hati sekali. Saya seringkali juga bilang sama Tuhan, ya, yang penting hatiku melekat kepada Tuhan, tidak kepada harta dunia ini. Ya, tidak kepada perkara di dunia ini. Kadang di usia sudah semakin tua, makin terikat dengan uang. Padahal nggak dibawa kemana, saudara-saudara. Ya, terus uang. Saya banyak melihat orang-orang tua, baik ibu-ibu pendeta, kalau sudah janda-janda, selalu malah mikir uang. Nggak seberapa, saudara. Yang dimakan itu berapa? Coba kalau saya sekarang, seberapa lah bisa saya makan, saudara-saudara. Ya, apalagi makanan saya terbatas semua. Nggak boleh makan daging, sayur macam begini terpilih semua, saudara-saudara. Ya, dalam hatiku kalau dunia ini ku cari, hatiku melekat, rugi kali, saudara-saudara. Selalu dalam pergumulan saya, Tuhan, hatiku melekat kepada Tuhan. Jangan berkat-berkat perkara di dunia ini memisahkan aku dari Tuhan. Tertarik aku dunia ini, terikat aku kepada dunia ini, sampai tidak melekat hatiku kepada Tuhan. Ya, makanya saudara-saudara harus melekat kepada Tuhan. Musa melekat hatinya kepada Tuhan. Kalau dia di Mesir, oh hebat kali. Oh, anak putri Firaun, punya jabatan, punya kekayaan, punya kemewahan. Musa memang gak punya apa-apa. Tinggalkan semua. Ya, memandang saja dia negeri perjanjian itu secara jasmani sangat rugi semestinya, saudara-saudara. Ya, tetapi itulah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Hari-hari ini penting kita. Ya, semua masalah-masalah bisa kita lewati. Musa bisa melewati apa saja pun, saudara-saudara. Ya, Abraham juga dalam setiap perjuangannya kepada Tuhan. Ya, hati ini melekat kepada Tuhan. Nah, balik lagi kita, saudara-saudara. Ya, jadi tidak hanya Musa, banyak sudah kita lihat contoh-contoh di Alkitab untuk hatinya melekat kepada Tuhan. Apa kata Tuhan terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Kita lanjutkan lagi. Iya, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14, 15 dan 16. Kita lihat ini, saudara-saudara, jaminan Tuhan terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Demikian saya ulangi baca lagi ayat 14, 15 dan 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Oh, ini perkataan Tuhan ini. Aku atau Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Kata aku ini langsung aja saya sebut Tuhan. Sebab ia mengenal nama Tuhan, namaku, kata Tuhan. 15. Bila ia berseru kepadaku, kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan dia, dan akan Tuhan perlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Coba, hebat kali, saudara-saudara. Ya, kita itu saja melekat hati kepada Tuhan. Kalau melekat hati kepada harta, nah itulah banyak orang ya mati karena hartanya, dibunuh karena kekayaannya, ya mati karena mikirkan hartanya, naik gula, tensi terus. Banyak saudara-saudara kita lihat mati karena mikirkan hartanya.
Ya, padahal nggak dibawa kemana itu, saudara-saudara. Ya, karena hatinya melekat. Coba sedikit aja hilang, sedikit rugi, udah terus kepikiran, jatuh sakit sampai mati. Karena mikirkan harta. Ya, kita saudara-saudara, hati kita melekat kepada Tuhan. Dari Tuhan lakukan seharusnya 7 ini, tapi dari 7 yang Tuhan perbuat ini kita sebutkan saja 3 dulu, saudara-saudara. Ya, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, hati ini saudara-saudara, ya kita buktikan seperti Musa, Ayub, Abraham, ya mereka-mereka yang sudah membuktikan, Daniel, murid-murid Tuhan Yesus membuktikan hati mereka melekat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat? Pertama, Tuhan memberi perlindungan. Ya, itu sangat luar biasa. Musa itu dilindungi Tuhan sangat luar biasa. Ya, ayat ini dikatakan, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Itu ayat 14. Kita sebutkan saja ini, Tuhan akan memberikan perlindungan, saudara-saudara. Ya, Tuhan memberikan perlindungan. Itu kalau kita tengok itu mulai dari ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, Tuhan adakan 10 penghukuman kepada orang Mesir. Tapi bagi bangsa Israel 10 perlindungan itu sangat luar biasa. Orang lain mendapat penghukuman, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. 10 penghukuman itu bagi orang Mesir, tapi bagi bangsa Israel 10 itu merupakan perlindungan dari Tuhan. Ya, kita nanti melihat 21 penghukuman ya di kitab Wahyu. Ya, penghukuman dari Allah Bapa, Allah Anak, dan 77 ini 7 kali 3 penghukuman, 21 penghukuman. Ya, bagi kita bukan dihukum, kita dilindungi. Seperti tabernakel itu, saudara-saudara. Ya, tabernakel itu ada tudungnya. Mulai dari tudung tabernakel, tudung bulu kambing, ya, tudung kulit anak domba, sampai terakhir tudung kulit mina gajah. Waduh, perlindungan sangat sempurna. Ya, dilindungi. Di orang lain dihukum. Ya, adanya penghukuman itu supaya nyata betul-betul Tuhan melindungi kita. Ya, nyata perlindungan itu. Contohnya bangsa Israel. Ya, 10 penghukuman. Tapi bagi bangsa Israel tidak terjadi penghukuman itu. Mereka hanya menonton saja. Ya. Dan mereka akan bilang, keselamatan Tuhan itu nyata. Tapi bagi orang luar, penghukuman itu nyata bagi mereka. Bangsa Israel keminta keselamatan dari Tuhan itu menjadi nyata bagi mereka. Tuhan melindungi. Ya. Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Diluputkan dari 10 penghukuman, mereka dibentengi, saudara-saudara. Kita hari-hari ini kan musuh kita berat, saudara-saudara. Musuh kita tidak ubahnya seperti Firaun. Iblis itu seperti begitu, saudara-saudara. Dia untuk selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Ya, ketika Tuhan Yesus sudah menang atas pencobaan, Iblis selalu berkata, dia cari lagi kesempatan, kapan ada kesempatan untuk mencobai Tuhan, untuk menjatuhkan, saudara-saudara. Dan kita minta, Tuhan engkau lindungi. Iblis selalu berusaha, ayat membilang dia seperti singa yang selalu mengaum-ngaum ingin orang yang ditelannya. Perlindungan, saudara-saudara. Perlindungan terutama dari kuasa kegelapan, dari tangan-tangan iblis ini. Iblis ini yang selalu, saudara-saudara, mulai tangan iblis ini membawa menyodorkan kejahatan, ujian, pencobaan. Itu pekerjaan iblis semua itu, saudara-saudara. Menguji, mencobai, menawarkan hal-hal dosa. Nah, ini selalu kita berdoa, anak-anak kita, saudara doakan. Karena hatiku melekat kepadamu. Ya, engkau Tuhan perlindungan, sebagaimana bangsa Israel engkau lindungi dari 10 penghukuman. Tapi mereka melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bangsa Israel melihat perlindungan yang sangat luar biasa.
Ya, orang Mesir mengejar mereka, sudah sampai di pinggir laut Teberau. Mau mundur pasti dihabisi oleh orang pasukan Firaun dengan membawa kereta. Ya, bangsa Israel nggak punya apa-apa, satu kereta pun nggak semua berjalan. Ya, ketika itu Musa berseru, ya Tuhan aja katakan untuk melindungi, angkat tongkatmu Musa, maka laut Teberau itu akan berhenti. Coba Musa angkat tongkatnya, laut Teberau ini kering, mereka berjalan. Lebih hebat lagi saudara-saudara, kereta yang di belakang tadi sangat kencang seharusnya, tapi Tuhan membuat kereta mereka itu sulit bergerak. Itu hebatnya perlindungan Tuhan. Ya, kereta mereka sulit bergerak, sangat berat bergerak. Coba perlindungan Tuhan. Ada rasanya musuh kita nggak tahu masalah-masalah, kita nggak tahu, banyak orang benci, banyak orang niat-niat jahat kepada kita. Loh, kalau hati kita melekat sama Tuhan, saudara-saudara, hati ini melekat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kereta orang Mesir itu berjalan miring atau berat. Ya, biasanya kencang, maju cepat sekali, saudara. Tapi kali itu kereta mereka itu bergerak aja berat, saudara-saudara. Sampai bangsa Israel terus keluar dari berjalan di lautan Teberau itu. Begitu bangsa Israel sudah sampai ke seberang sana, lalu Tuhan katakan, angkat tongkatmu, bang air itu balik semua, saudara-saudara. Ya, pasukan Firaun orang Mesir habis semua di laut Teberau itu. Musa juga nyanyikan nyanyiannya itu. Ya, jadi inilah orang melekat kepada Tuhan. Setiap apa yang terjadi dalam dunia, lihat mujizat, dia menyanyi, dia puji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bermazmur kepada Tuhan. Setiap lihat mujizat, yang saudaranya Musa, siapa namanya itu, Miriam, menyanyi, saudara-saudara. Dia nyanyikan bagaimana kehebatan Tuhan. Dia menyanyi bagaimana Tuhan begitu hebat, begitu agung. Coba kita melihat mujizat Tuhan. Kesaksian kita, kesaksian yang aneh-aneh, saudara-saudara. Saudara bersaksi, sulit. Jarang saudara bersaksi, puji Tuhan saya diberkati. Tapi kesaksian kita seringkali yang aneh-aneh, saudara-saudara. Nyalakan orang, mau berantem, mau apa. Saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang kesaksian kita. Tapi Miriam, coba dulu baca ini. Inilah orang-orang yang melekat hatinya. Dia nggak lupakan, dia menyanyi, saudara-saudara. Kita kalau hati ini melekat kepada Tuhan, setiap perbuatan Tuhan menjadi kesaksian hidup kita. Kita nyanyikan, kita puji. Ya, kadang-kadang di dalam doa kita, doa penyembahan kita rasanya mau menyebut semua perbuatan-perbuatan Tuhan itu, perbuatan ajaib dari Tuhan itu, mau kita mazmurkan, mau kita nyanyikan, saudara-saudara. Ya. Dan betul-betul itu suatu nyanyian yang sangat indah didengar oleh Tuhan. Setiap kita menyanyi, saudara-saudara, nyanyian kita itu nyanyian yang didengarkan oleh Tuhan. Ya, nyanyian Musa, ya, laut Teberau, nyanyian Musa, saudara-saudara. Itu hebat kali ini. Saya baca dulu ini pasal 15. Ya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Coba di pasal 14 tadi, laut kering. Ya, mereka berjalan di atas laut. Apa katanya? Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini kuda-kuda orang Firaun, orang Mesir. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, keluhuranku dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Pasal yang ke-15. Ya. Keluaran 15 ayat yang ke-5 sekarang. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka ditenggelam seperti batu.
tangan kananmu Tuhan. Mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dan seterusnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, nyanyian-nyanyian mereka yang sangat luar biasa bagi Tuhan. Ya. Jadi ketika lihat mujizat, menyanyi kita, menyembah Tuhan. Ya, menyanyi saudara-saudara. Menyembah Tuhan, sebutkan semua. Coba kalau saudara sebutkan semua kebaikan Tuhan, Tuhan sangat senang. Tapi kita yang seringkali sebutkan salah-salah orang semua, saudara-saudara, pahitan lah, kebencian lah. Coba, ya, kita sebutkan keluhuran Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, sama seperti Hana ketika dia selalu diejek, selalu mengalami kepahitan dari madunya, dari suaminya. Begitu lahir Samuel, dia pun menyanyi, saudara-saudara. Aduh. Makanya Tuhan lakukan mujizat bagi kita. Supaya apa? Kita terus bermazmur, terus menyanyi, terus menyembah Tuhan. Karena hati ini melekat sama Tuhan, saudara-saudara. Ya, makanya kita menyanyi. Ya, kita memuji Tuhan. Tidak berat rasa kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Baik kita secara pribadi, baik pun kita di dalam ibadah, saudara-saudara. Kenapa kita tidak sulit berat menyanyi? Karena saudara menganggap mujizat itu biasa-biasa saja. Semua ini karena aku hebat. Musa enggak. Melihat kehebatan Tuhan yang melakukan itu. Hana juga melihat semua yang terjadi itu adalah kehebatan Tuhan. Apalagi Daud. Aduh, sangat luar biasa Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Ya. Kalau hati ini melekat kepada Tuhan, jangan kepada dosa, saudara-saudara. Hana ketika diberkati Tuhan, dia pun selalu menyanyi. Coba kita baca dulu. Samuel ini sangat indah, saudara-saudara. Ya, dia ingin menyanyi. Karena dianggap semua itu adalah perbuatan Tuhan. Ketika dia melahirkan seorang anak, Tuhan ingat dia dan Tuhan buka kandungannya. Yang selama ini dia mandul, selalu menjadi pergumulan, diejek, dihina, direndahkan, saudara-saudara. Lalu dia berdoa, hatinya dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu setelah lahir anak itu dibilang begini, saudara-saudara, puji-pujian Hana. Ayat 2, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Bisa 1 Samuel pasal 2. Iya, ayat yang kedua, 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Wah, ini pujian yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita lewati saja ayat 5. Ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Tuhan mematikan dia, menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan membangkitkan dari sana. 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan ia meninggikan juga. Jadi dia banyak memuji Tuhan, saudara-saudara. Rasanya bagi Hana ini memuji Tuhan karena terlihat mujizat-mujizat yang terjadi. Makanya sama seperti Mazmur 90 dan 91 dan seterusnya adalah doa Musa. Ya, ketika Tuhan sudah berkata, hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan perlindungan. Dan betul-betul Tuhan lindungi. Sepanjang perjalanan mereka, mulai dari keluar dari Mesir sampai saudara-saudara, sampai ke tanah Kanaan yang dilanjutkan dipimpin oleh Joshua, melihat perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Ini yang pertama, saudara-saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan mendapat perlindungan yang sempurna. Yang kedua,
Orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan jawaban kepadanya. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang kedua adalah Tuhan jawaban segala doa. Ya, Tuhan memberikan jawaban setiap dia berseru. Ketika dia berseru tadi melewati laut Teberau, Tuhan kasih jawaban, angkat tongkatmu, laut akan berhenti. Satu saat bangsa Israel hanya melihat air yang pahit. Ya, Tuhan juga, Musa juga berseru kepada Tuhan. Tuhan hanya katakan, ada ini sebatang kayu, lemparkan ke air yang pahit. Air pahit menjadi manis. Aduh, sangat luar biasa. Doanya didengar oleh Tuhan. Ya, hati kita melekat kepada Tuhan. Tadi di Yohanes juga dibilang, kalau aku ada dalam kamu dan aku di dalam kamu, mintalah, maka aku akan memberikan jawaban doa kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Ya, setiap kita berseru, ada jawaban Tuhan, saudara-saudara. Yang terakhir ayat 16 demikian. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Aku akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Iya, jadi yang terakhir saudara-saudara, dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kita, saudara-saudara. Itu berarti sepanjang umur hidup kita Tuhan kenyangkan kita dengan keselamatan. Tuhan kenyangkan kita dengan berkat-berkatnya. Bangsa Israel tiada menabur, tiada menuai di padang belantara begitu keluar dari Mesir. Tuhan kenyangkan dia. Tuhan kenyangkan dengan mana dari surga. Tuhan kenyangkan dia dengan burung puyuh. Makanya disebutkan di sini, dengan panjang umurku kenyangkan dia. Ya, hari-hari yang kita hadapi ini, saudara-saudara, jangan kita terikat dengan dosa. Jangan melekat kepada dosa. Jangan melekat kepada dunia ini. Jangan melekat kepada iblis, karena tiga ini yang membuat manusia melekat kepada iblis, melekat kepada duniawi ini, melekat kepada dosa-dosa kedagingan ini, saudara-saudara. Hari-hari yang kita dapati ini, apapun perjuangan saudara, pastikan sampai Tuhan mengakui kita, sampai Tuhan berkata kepada kita, hatinya melekat kepadaku. Hati kita melekat lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita, pengorbanan kita, semua yang kita berikan untuk menunjukkan hati ini melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang akan menopang kita, saudara-saudara. Kita naikkan pujian ini, pemain musik datang ke depan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau selalu yang kupuji. Kita naikkan pujian ini, mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Dialah perlindungan kita, saudara-saudara. Ya, hati kita melekat kepadanya. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini.
kami melekat kepadamu. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi mulutku penuh pujian, mulutku. Amin Tuhan. Engkau lakukan mujizat bagi kami, supaya kami memuji Engkau, supaya kami menyembahmu, hati kami melekat padamu Tuhan. Haleluya. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya, kepadamu ya anakku, kepadamu ya. Mari kita menyembah Tuhan Yesus dan puji namamu. Mulut kami penuh pujian menyaksikan perkara besar, melihat mujizat-mujizat yang Allah lakukan. Hati ini melekat kepadamu Tuhan, hati ini melekat kepadamu, bukan kepada perkara dunia ini, bukan kepada dosa, bukan kepada perkara dunia ini. Hati ini melekat kepadamu Tuhan. Semua dunia dengan isinya akan kami tinggalkan, kesenangan-kesenangan, bahkan semua kemewahan dunia ini akan kami tinggalkan Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Engkau lakukan mujizat agar kami bersaksi, Engkau lakukan mujizat-mujizat agar kami menyembah Tuhan, menyembahmu Tuhan. Perlindungan ajaib dalam hidup kami, Engkau perlindungan bagi kami Tuhan. Kalau dunia ini akan Engkau hukum Tuhan, bagi kami akan nyata keselamatan ini. Di dunia akan menyaksikan penghukuman, tapi bagi kami ada keselamatan dari Tuhan. Sudah kami melihat bagaimana Engkau menjawab doa kami. Engkau selalu menjawab doa kami, mendengar doa kami Tuhan Yesus. Engkau mengadakan mujizat sampai Engkau kenyangkan kami dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, agar di dalamnya kami banyak menyembah Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Seringkali kami sulit memuji Tuhan, sulit menyembah, karena kami merasa yang terjadi itu adalah karena kekuatan kami. Tapi ketika kami melihat kekuatan itu dari Tuhan, hati ini penuh pujian, hati ini penuh penyembahan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau besar Tuhan, nyata Engkau agung. Tidak Engkau biarkan kami, pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Adanya masalah-masalah di hadapan kami, supaya nyata kuasa Tuhan. Adanya laut merah di hadapan kami, agar kami bisa mengulurkan tangan kami, dan Tuhan yang lakukan mujizat besar. Sudah panjang umur hidup kami, sepanjang umur hidup kami adalah mujizat-mujizat. Kami dipelihara dari berkat dari surga, kami dipelihara dari Tuhan, sepenuhnya dari Tuhan. Tidak bergantung kepada perkara dunia ini, bergantung kepada Tuhan. Ayo bersyukur, di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Berkati yang membagikan, berkati kami yang menerima ya Tuhan. Tubuh dan darah melebihi dari obat.
karena tubuh dan darah-Mu menjamin keselamatan kami Tuhan, menjamin kesehatan kami. Kami bersyukur, kami sambut perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima tubuh dan darah Kristus di dalam hidup kita. Kita terima dengan iman percaya kita. Ya, masih kita naikkan pujian kita tadi. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sungguh kami bersyukur Engkau yang lebih dahulu Tuhan berkorban. Engkau yang selalu berkorban bagi kami. Hal yang Engkau rindukan agar hati kami melekat kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat, bukan kepada perkara dunia ini. Sampai ada pengakuan pernyataan Tuhan, hati kami melekat kepada Tuhan. Masalah boleh datang, kekurangan, kelimpahan, masalah besar, kesulitan, apapun semua adalah bagian dari kehidupan ini. Tapi hanya satu yang kami rindukan, tidak ada satu pun memisahkan kami dari Tuhan. Kami makin erat, kami makin kuat, hubungan kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang ada di tangan kami menjadi bukti nyata pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk hati ini melekat kepada Tuhan. Satu saat kami akan masuk pesta nikah anak domba Allah. Ketika saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, sakit penyakit kami dilenyapkan oleh Tuhan. Kami hidup sehat, kami hidup untuk memuliakan Engkau Tuhan. Saudara, angkat tubuh Kristus. Haleluya, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
mengangkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan dan keterjangan tak satu pun, tak apa yang dapat, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniaya penderitaan, penderitaan tak satu pun, tak ada satu kita katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang secara bahaya, dalam bahaya Kau menggendong. Engkau Yesus, apa yang dapat, apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sakit penyakit, pencobaan tak satu pun, tak tiada satu, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar keajaiban-Mu. Engkau mulia, Engkau besar. Kami ada karena pengorbanan-Mu, kami ada karena darah-Mu. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam hidup kami, ya Tuhan. Betapa mulia, betapa agung Tuhan. Engkau harapan kami kepadamu, kami berharap Engkau jawaban dalam setiap pergumulan kami. Sedetik pun Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu membuat kami kuat, penyertaan-Mu membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebagaimana firman yang sudah kami dengar doa dari Musa, bahwa hati kami melekat kepada Tuhan.
Boleh kami diberkati tapi hati tidak melekat kepada berkat-Mu. Apapun perkara dunianya akan kami tinggalkan Tuhan. Sebentar saja kami di dunia ini. Di dunia ini tempat kami berubah. Di dunia ini tempat kami belajar untuk melayani beribadah. Sampai satu saat selama-lamanya kami beribadah dengan Engkau Tuhan. Ajar kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hati ini melekat kepadamu. Tidak ada yang bisa mengikat kami di dunia ini. Hati kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Segala sakit penyakit kami Engkau lenyapkan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau. Berkat-Mu terus mengalir tidak putus-putusnya. Karena berkat-Mu juga terus kami salurkan. Tidak berhenti berkat-Mu kepada kami. Terus mengalir tidak ada putus-putusnya Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang mendengar siaran ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita naikkan pujian kita. Keberhasilan. Ya. Keberhasilan. Kita naikkan pujian ini. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ku mau selalu dekat. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Amin. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia, amin, Tuhan berikan, berkat-Nya berlimpah di dalam hidupku. Keberhasilan, semua kita bangkit berdiri. Kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kasih karunia, amin, Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidup. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Dari atas lagi, ku mau selalu dekat. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya, kebenaran firman-Nya menguruskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan, dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Sekali lagi, kasih karunia, Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh keberhasilan, kesehatan, keselamatan yang Kau berikan. Hati kami melekat, hati kami dekat dan bergaul dengan Tuhan. Sampai ada pengakuan Tuhan, hati kami melekat kepada Tuhan. Biarlah semua pergumulan, perjuangan kami, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan.
Engkau yang sanggup menolong kami, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kami, karena selama-lamanya kami bersama dengan Engkau. Sungguh Tuhan memberkati kami bisa ada malam ini. Semua persembahan kami berikan dengan iman percaya kami. Semakin Engkau memberkati kami Tuhan di setiap usaha pekerjaan kami. Berkat-Mu selalu berlimpah. Berkati kami semua, dengan berkat-Mu kami terus mengalirkan berkat-Mu pada teman-teman kami bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita latihan kor untuk kita persembahkan di hari Minggu besok. Tuhan memberkati kita semua. Salam.